Dalam membuat sebuah video, gue menyadari bahwa ada banyak elemen penting yang harus diperhatikan, mulai dari skrip, visual, pencahayaan, editing, sampai salah satu yang terpenting yang menurut gue adalah suara. Tapi karena gue memiliki prinsip untuk mulai aja dulu ketika pertama kali membuat channel ini, maka akhirnya pun gue tidak memodelkan apa-apa ketika pertama kali membuat video di channel ini. Yang gue lakukan hanyalah mencari spot untuk menyandarkan HP gue, karena waktu itu gue belum punyai tripod, kemudian menyalakan aplikasi kamera dan memulai rekaman tanpa menggunakan mic. Dan tentu saja hasil akhirnya adalah suaranya kurang kedengaran. Tapi waktu itu gue mengakalinya dengan cara menaikkan volume videonya di aplikasi editing biar terdengar lebih jelas. Nah, sampai suatu hari gue memutuskan untuk membeli sebuah tripod biar spot gue nggak terbatas dan gue bisa rekaman di mana aja. Tapi waktu itu gue masih menahan untuk tidak membeli mic dulu, karena kalau gue lihat di Allshop itu kok lumayan mahal-mahal gitu ya buat gue. Dan untuk sound video gue sendiri waktu itu kan masih bisa gue akali lah gitu, menggunakan aplikasi editing, sehingga gue mikirnya tuh belum terlalu perlu-perlu amat lah gitu. Sampai akhirnya ada suatu peristiwa atau kejadian yang membuat gue berpikir, gak bisa nih, kayaknya emang gue harus punya mic sih. Waktu itu ketika gue mau mulai rekaman video buat membahas tentang timnas Prancis yang berhasil memutus kutukan juara bertahan Pildun dan lolos ke babak 16 besar, tiba-tiba ada sebuah hujan datang turun dari langit. Gue pun akhirnya memutuskan buat nunggu reda dulu lah hujannya. Dan akhirnya pun hujannya tuh sempat mereda itu. Sampai akhirnya ketika gue lagi rekaman, tiba-tiba hujan lagi gitu. Tapi karena gue mikirnya waktu itu udah terlanjur rekaman gitu, jadi gue terobos aja lah. Hujannya juga nggak terlalu lebat, dan mungkin kalau gue kencengin sedikit suara gue masih bisa kedengaran lah di video gitu. Gitu pikir gue waktu itu. Sampai akhirnya ketika gue ngecek hasil videonya malam-malam itu, ternyata suara hujannya tuh terdengar jelas banget itu, melebihi suara gue. Dan ketika gue mencoba menaikkan volumenya di aplikasi editing, ya makin jelas lagi suara hujannya menutupi suara gue waktu itu. Gue pun sempat sedih waktu itu karena udah susah rekaman gitu kan, ternyata suara gue malah ketutupan sama suara hujan. Tapi akhirnya gue memutuskan buat rekaman ulang di keesokan harinya di sebuah sore hari yang cerah tanpa adanya hujan, pencahayaannya juga bagus. Namun tiba-tiba ada sebuah kejadian, mana waktu itu emang di sekitar rumah gue emang lagi rame sih, banyak tetangga yang sedang ngobrol sambil bawa anak-anak mereka buat main-main lah. Sampai akhirnya ada di suatu bagian di video yang mana gue membahas tentang kesimpulan tentang Perancis yang berhasil memutus kutukan, ada tiba-tiba salah satu anak dari tetangga gue yang nangis itu, dan suara nangisnya itu emang cukup kenceng gitu. Tapi waktu itu gue mikirnya gak bakal terlalu mengganggu ke video lah, karena jaraknya masih agak cukup jauh gitu antara suara anak tersebut nangis sama kameranya. Sampai akhirnya ketika gue ngecek hasil akhir videonya, ya emang gak terlalu nutupin suara gue banget sih. Cuma ketika gue mencoba menaikkan volumenya di aplikasi editing seperti yang biasa gue lakukan, otomatis suara nangis anak tersebut juga jadi makin kenceng gitu, dan hampir menutupi suara gue. Masih muda dan bagus pemainnya, ketika mereka juara mungkin aja udah tua dan menurun. Pemainnya masih muda dan bagus pemainnya, ketika mereka juara mungkin aja. Sehingga akhirnya untuk bagian video yang ada anak kecil nangis itu gue terpaksa rekaman ulang gitu. Itulah kenapa di video gue yang tentang membahas timnas Prancis itu ada satu bagian yang kayak terlihat beda banget gitu secara visual dan pencahayaannya. Ya karena waktu itu gue rekaman ulangnya ketika dekat maghrib gitu. Matahari udah mulai tenggelam, otomatis pencahayaannya juga mulai berkurang. Dan bahkan waktu itu gue harus menaikkan brightness-nya secara manual di aplikasi kamera gitu, biar nggak gelap-gelap amat gitu. Cuma hasilnya ya jadi agak buram-buram gitu, kayak FF. Nah karena kejadian hujan dan anak nangis tersebut lah yang akhirnya membuat gue berpikir,
kayaknya emang gue butuh mic sih. Dan akhirnya pun gue mencoba untuk mencari dan membeli mic yang murah, tapi pengennya juga yang berkualitas gitu. Hal yang pertama gue lakukan ialah mencari rekomendasi mikrofon untuk HP di YouTube. Dan fokus utamanya adalah mencari mikrofon yang berjenis wireless. Kenapa wireless? Ya biar enak aja, gak harus berurusan dengan kabel yang takutnya nanti bikin ribet, dan agar gue bisa rekaman dengan jarak yang cukup jauh. Ini adalah robot wireless microphone RS20 Bluetooth. Ini dia Zola microphone wireless khusus buat smartphone. Karena gue lagi kedatangan 2 buah wireless microphone. Yes, ini adalah wireless lavalier microphone. Nah, pada akhirnya setelah menonton beberapa video rekomendasi mikrofon wireless di YouTube, gue akhirnya memutuskan buat membeli mikrofon wireless mini dari Lavalier. Karena banyak video review yang bilang mic ini recommended, karena suaranya jelas dan jangkauannya juga cukup jauh. Gue pun melakukan pencarian mengenai mic ini di online shop, dan ternyata terdapat banyak mic dengan merek Lavalier tapi dengan variasi harga yang berbeda-beda. Ada yang cuma 100 ribuan, ada juga yang sampai 200 ribuan. Dan mic Lavalier ini juga memiliki 2 varian berbeda. Ada varian untuk iPhone bagi kalian yang HP-nya iPhone, ada juga yang untuk Type-C bagi kalian yang HP-nya Android dan sudah support Type-C. Setelah 3 hari menunggu, akhirnya mic Lavalier yang gue pesan telah sampai dengan aman. Dengan sebuah kotak kecil di sini, yang mana desainnya juga cukup simple tapi juga cukup rapi menurut gue tata letaknya. Dan apa saja yang kita dapatkan dari kotak ini? Pertama-tama tentu saja ialah mic Lavalier-nya itu sendiri, kemudian kabel buat ngecas mic-nya, dan ada plugin atau penghubungnya buat kita pasang di HP kita. Nah, lalu bagaimana caranya menghubungkan mic ini dengan HP kita agar bisa digunakan? Caranya gampang aja. Pertama-tama pasang penghubung ini ke lubang charger HP kita. Ya, kemudian kita nyalakan tombol power yang ada di mic-nya. Tekan selama 3 detik. Kemudian jika sudah muncul lampu berwarna hijau gini, maka tandanya mic ini sudah terhubung dengan HP kita dan sudah bisa digunakan. Cek 1 2 3. Ya, inilah hasil dari rekaman di mikrofon wireless mic Lavalier. Cek 1 2 3. Dan beginilah hasil suara dari mikrofon wireless mini dari Lavalier. Oke, cek 1 2 3. Ya, inilah hasil rekaman dari mic Lavalier di ruang terbuka ya. Dan ini sedang hujan di sini. Sedang gerimis. Dan gue akan coba mundur untuk mentes seberapa jauh jangkauan dari mic ini bisa dicapai itu. Ya. Dan ini sudah dari jarak yang cukup jauh. Dan apakah nanti suaranya masih akan tetap terekam di kamera HP? Ya, ini sampai jarak berapa meter ini? Wow. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Tes. Tes 1. Udah becek. Ya, dari jarak yang sudah sangat jauh di sini. Tes 1 2 3. Ya, udah balik dulu. Dan itulah dia hasil testimoni gue bersama dengan mic Lavalier ini. Kalian bisa nilai sendiri bagaimana hasil suaranya. Tapi bagi gue udah lumayan lah kalau dilihat dari harganya juga. Dan gue juga sempat nyoba buat rekaman suara aja tanpa kamera menggunakan mic Lavalier ini. Dan ternyata bisa digunakan mic ini buat rekaman suara. Suaranya juga cukup jelas. Dan untuk jangkauannya sendiri juga cukup lumayan jauh. Dan suaranya juga masih bisa terekam dengan cukup jelas. Nah, tapi kekurangannya mic wireless seperti ini ialah bahwa tidak semua HP Android support dengan mic wireless atau mic eksternal. Dan ini juga yang sempat gue khawatirkan ketika pengen beli mic ini. Tapi untungnya ternyata HP gue bisa support dengan mic eksternal.
Nah, bagaimana solusinya jika ternyata HP kalian tidak support dengan mic eksternal, tetapi kalian tetap pengen gunakan mic wireless? Satu-satunya cara yang gue tahu ialah kalian harus rekaman menggunakan bantuan aplikasi pihak ketiga seperti open kamera, manual kamera, dan kawan-kawannya. Jadi kalian gak bisa rekaman menggunakan aplikasi kamera original atau bawaan dari HP kalian, tapi melainkan menggunakan aplikasi dari pihak ketiga tersebut. Jadi itulah dia sedikit curhat gue mengenai kenapa gue akhirnya memutuskan buat beli mic, dan sedikit review juga mengenai mic lavalier yang gue beli. Dan semoga dengan adanya mic ini gue jadi lebih rajin lagi buat upload video di channel ini. Jadi sekian video kali ini. Jika kalian tertarik buat lihat atau bahkan beli mic ini juga, nanti gue taruh link pembeliannya di kolom deskripsi. Dan terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.